Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss. Perkenalkan nama saya Fahri Evan. Saya dari kelas 10-9. Hari ini saya akan wawancara Miss sebagai narasumber. Saya mau tanya buat instrumen wawancara sosiologi. Yang pertama, nama Miss itu siapa sih? Nama saya Nita Puspanjani Aprila SPD. Kedua, Miss umurnya tuh berapa? Usia saya 24 tahun. Miss asalnya dari? Asal saya dari Bandung. Kalau latar belakang keluarga Miss tuh gimana? Kalau latar belakang keluarga saya sih notabene memang dari pendidikan, jadi rata-ratanya guru semuanya. Kalau latar belakang pendidikan Miss Nita sendiri? Saya pendidikan S1 pendidikan seni tari di Universitas Pendidikan Indonesia S1. Kalau Miss tuh kenapa memilih buat jadi guru, buat menjadi profesi guru gitu? Sebetulnya awalnya bukan menjadi tujuan jadi seorang guru, mungkin awalnya karena di lingkungan pendidikan. Yang pertama, yang kedua memang dasarnya seni tari ini pendidikan yang seharusnya jadi saya terjun langsung di pendidikan, jadi mau gak mau ibaratkan 50% memang tujuan saya, 50%-nya memang keadaan kondisi dasar ilmu saya pendidikan, jadi terjun langsung di pendidikan. Nah, boleh diceritain gak sih Miss pengalaman Miss nih sedikit aja kalau semenjak selama Miss jadi guru gitu? Kalau semenjak jadi guru, alhamdulillahnya saya di semester 7 itu saya udah ngajar di SMA juga. Saya tahun 2021 saya udah ngajar sampai sekarang 2024, kurang lebih 3 tahun saya sudah ngajar di tingkat SMA. Kalau di SMP kurang lebih hanya 1 semester saja sih. Nah, kalau buat Miss Nita itu tanggapan Miss tuh terhadap siswa-siswa yang bosen di kelas tuh gimana Miss? Terhadap siswa-siswa yang bosan di kelas itu memang notabene itu mood setiap orang sih gitu ya, sama saja semua orang juga pasti ada bosannya, tapi tergantung siswanya dan bagaimana caranya sebagai guru membangkitkan motivasi agar siswanya tidak mood swing misalkan di kelas, tapi gimana caranya, entah kita menjalin komunikasi baik atau kita membangun contohnya misalkan ice breaking dan segalanya biar agar siswa-siswinya nggak membosankan. Nah, kalau penyebabnya sendiri itu yang biasanya bikin orang-orang di kelas tuh pada bosen tuh kenapa Miss? Yang pertama memang dasar sifat peserta didiknya yang memang bosan, kadang tidak suka sama mata pelajaran kita, atau yang kedua tidak suka dengan karakter gurunya, itu bisa saja. Ketiga, waktu dalam pembelajaran, contohnya misalkan di jam-jam 10, jam 1 siang, jam 2, itu memang setiap peserta didik pasti akan ada rasa ngantuk, suntuk, dan gak mood gitu untuk belajar. Tapi itu jadi tantangan sebagai guru, gimana caranya membangunkan lagi untuk siswanya agar tidak tertidur, gak mood misalkan, atau misalkan bete dan segalanya, gimana caranya, itu sebagai taktik seorang guru. Ya udah Miss, itu mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih Miss sudah mau diwawancari oleh saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Miss, perkenalkan nama saya Priti Sapteno, saya dari kelas 10-9. Saya ingin bertanya, apa teknik yang dilakukan Miss untuk menciptakan pengajaran yang efisien? Teknik dalam bagaimana caranya efisien untuk pengajaran siswa sih sebetulnya yang pertama saya untuk menanamkan siswa itu tanggung jawab, yang kedua jujur. Itu yang poin saya akan selalu tanamkan di setiap peserta didik saya, tanggung jawab dan jujur ketika mengerjakan sesuatu. Misalkan dari segi timing, mengumpulkan, saya biasanya kalau dalam tugas itu sering mengumpulkan di GCR dan itu menggunakan waktu. Dalam menggunakan waktu itu, saya misalkan dalam
timingnya itu 1 minggu di pukul jam berapa saya harus cut off datanya dan saya tidak boleh membuka lagi. Jadi satu itu tanggung jawab yang ditanamkan, yang kedua jujurnya dengan cara mendokumentasikan setiap tugas. Misalkan dalam penugasan saya selalu menanamkan peserta didik harus bikin video, itu dokumentasi salah satunya agar satu sikap jujur bahwasannya itu tuh tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Jadi yang agar efisien ya untuk saya tekniknya satu tanamkan tanggung jawab dan kedua tanamkan rasa jujur. Baik Miss, untuk pertanyaan kedua, apa resiko dari teknik yang dilakukan Miss? Resiko yang dilakukan oleh saya yang pertama kadang akan kewalahan ketika nanti peserta didiknya belum mengerjakan tugas saya gitu, nanti akan menjadi penumpukan, itu menjadi resiko saya. Tapi tidak jadi masalah, justru di situ saya akan menanamkan peserta didik tahu karakter saya bahwa saya harus tanggung jawab, timingnya harus pas, jam segini ya jam segini, pukul segini, dan saya tidak boleh membukanya lagi kecuali kalau misalkan ketika anak-anak sudah numpuk, contohnya di akhir semester sudah ditumpuk tugasnya dan belum dibuka GCR-nya, nanti anak-anak akan minta, Miss tolong dibuka, baru di situ. Itu pun akan menjadi pembeda saya antara peserta didik yang kurang rajin atau dan rajin gitu. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Miss pernah berinteraksi secara langsung dengan siswa yang kurang aktif di kelas? Sangat sekali, saya tiap hari bertemu dengan siswa yang kurang aktif, tidak mengerjakan tugas, malas dan segalanya. Itu kembali lagi ke sifat dasar peserta didik, dan kedua menjadi tantangan bagi seorang guru gimana caranya anak tersebut ada motivasi setidaknya mau belajar. Selamat siang semuanya, balik lagi sama saya Fahri Evan. Hari ini saya bakal wawancara salah satu anak murid Prestasi Prima yang kelas 10. Tapi kita mending kenalan dulu nih kan. Namanya siapa sih kalau boleh tahu? Nama saya Nevan. Dari kelas 10-13. Kak Nevan nih asalnya dari mana sih? Dari Banten. Banten. Berarti tinggal ke sini. Berarti ke sini emang ada merantau apa gimana? Iya, merantau. Merantau. Oke, Kak Nevan kan pasti kan pernah ngalamin rasa bosan kan kalau belajar gitu kan. Nah, biasanya nih cara ngatasinnya tuh dengan cara apa sih kalau misalkan bosan gitu? Dengan cara ngobrol bentar sama teman. Ngobrol. Terus ada tips-tips lain nggak sih kalau misalkan bosan harus ngapain gitu biasanya? Ice breaking kayak. Ice breaking. Iya. Tapi menurut Nevan sendiri itu efektif nggak kira-kira buat kayak kita lagi belajar terus bosan dengan tips-tips yang tadi dikasih, efektif nggak kira-kira buat kita nih? Iya, efektif banget. Karena ngaruh banget pokoknya. Ngaruh banget, berarti emang itu tips dari maksudnya kayak arahan lah buat kedepannya gitu kan, berarti kan. Mungkin itu cukup aja dari gua. Makasih Nevan. Selamat siang. Selamat siang semuanya, saya akan mewawancarai. Nama Anda siapa? Emmanuel Andrila Putra Dari kelas berapa? dari kelas 10-3 IPA. Asal daerahnya dari mana? Asal daerah saya dari Jakarta, tapi saya memiliki keturunan Flores, Jawa. Cara ngatasin bosan di kelas itu gimana ya menurut kakak? Kalau menurut saya cara mengatasi bosan itu dengan cara kayak saya biasanya ngegambar biar ngilangin bosan, habis itu ya nyanyi-nyanyi aja biar nggak bosan. Oh, itu paling efektif kakak. Ya menurut saya paling efektif yang menggambar itu sih. Gimana sih saran kita nggak bosan itu gimana ya kakak? Paling nggak bosan banget biar nggak bisa tidur gitu. Biar nggak tidur ya, biar nggak tidur saat pelajaran itu, yang jelas ya ngobrol dengan temen atau enggak minta ice breaking ke guru. Nah itu udah paling bagus tuh, minta ice breaking. Apa cara itu efektif buat kita semua kakak? Menurut saya sih cukup efektif kalau masalah ice breaking ya, karena pasti menarik ice breaking yang diberikan guru. Oke, sekian itu aja.